Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah, setelah PTS, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita kembali. Semoga Ananda sehat, bahagia, dan semangat untuk menjalankan pembelajaran pada hari ini. Insya Allah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema baru, yaitu di tema 3 tentang makanan sehat. Nah, kita masuk pada subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Kita masuk dalam muatan IPA. Ananda bisa lihat pada pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-5. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada sapi atau ruminansia. Kemudian yang kedua adalah organ pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, kita juga akan membahas tentang fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Ananda, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Nah, ini merupakan contoh-contoh makanan-makanan yang sehat. Nah, di sini terdapat berbagai macam buah-buahan. Nah, ingatkah Ananda, apa saja sih porsi dalam 4 sehat 5 sempurna sebagai makanan sehat kita sehari-hari? Yang pertama ada nasi, yang kedua sayur, kemudian lauk pauk, buah-buahan, dan juga susu. Nah, betul. Makanan 4 sehat 5 sempurna menjadi sempurna karena terdapat susu. Dan tahukah Ananda, susu berasal dari mana? Susu bisa kita dapatkan dari sapi. Nah, seperti yang Ananda lihat sekarang. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan susu dari sapi? Dan bagaimana sih sistem pencernaan pada sapi sehingga bisa menghasilkan susu? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sistem pencernaan makanan pada sapi atau hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Ingat ya, berarti hewan ruminansia itu 2 kali dalam memamah makanan. Apa saja contohnya? Yang pertama ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, hewan-hewan ini merupakan hewan ruminansia. Sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lain. Nah, pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia juga dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, rumput ini merupakan makanan dari hewan-hewan tersebut. Nah, sekarang coba Anda perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Nah, di sini kita lihat mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, di sini terdapat gambar sapi ya. Yang pertama ada gigi. Gigi sapi itu tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian yang kedua ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Lalu yang ketiga ada saliva. Apa itu saliva? Saliva ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, saliva ini kalau Ananda masih bingung, saliva merupakan air liur. Nah, air liur sapi. Ingat, perhatikan di sini, lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia ya, karena ukurannya itu jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi, yang terdiri dari 4 bagian. Apa saja? Yang pertama rumen, nah di bagian sini. Kemudian yang kedua ada retikulum, ada omasum, dan ada juga abomasum. Nah, oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, sekarang kita coba perhatikan tentang sistem pencernaan pada sapi. Nah, yang pertama, sapi memakan rumput. Nah, rumput yang dimakan sapi akan masuk ke dalam mulut.
Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva atau air liur. Nah, kemudian rumput yang dimakan akan melalui saluran esofagus. Saluran esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, nanti melalui esofagus, rumput-rumput ini akan menuju pada rumen. Nah, di bagian sini ya rumennya. Rumen ini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan nanti akan dicerna hingga menjadi bubur. Nah, kemudian jika sapi beristirahat, makanan itu nantinya akan kembali ke depan, kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di sini terjadi proses penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, di mana sih bagian omasum? Nah, di bagian sini omasum itu. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, nantinya akan menuju abomasum. Nah, di sini bagian abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, setelah itu nantinya akan masuk ke dalam usus. Nah, usus sapi dewasa itu mencapai 40 meter ya. Nah, di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Nah, nanti sisa-sisa makanannya akan dibuang melewati anus, yaitu tempat keluarnya feses sapi. Nah, itulah proses-proses yang terjadi pada pencernaan pada sapi. Diingat-ingat ya, Ananda. Nah, setiap makhluk hidup selalu memerlukan makanan seperti sapi tadi. Makanan yang telah dimakan nantinya akan diuraikan dalam sistem pencernaan sehingga bisa menjadi sumber energi. Nah, selain hewan atau sapi-sapi tadi, sistem pencernaan juga terjadi pada tubuh kita, yaitu manusia. Sistem pencernaan itu merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bisa bekerja sendiri, dan ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Nah, sekarang kita akan pelajari apa saja sih bagian-bagian pencernaan pada manusia. Nah, setelah sapi, sekarang kita perhatikan sistem pencernaan pada manusia atau tubuh kita seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar ya sistem pencernaan pada tubuh kita. Yang pertama di sini terdapat mulut. Kemudian yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, lalu usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, sekarang sistem pencernaan pada tubuh kita itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga makanan yang semulanya bentuknya kasar bisa berubah menjadi lebih halus dengan bantuan gigi-gigi kita dan enzim. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh kita. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh kita jika tidak kita keluarkan. Sehingga kenapa kita setiap hari harus buang air besar atau buang air kecil. Nah, di sini terdapat diagram alur proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut kita dan dikunyah dengan gigi dan lidah kita. Nah, sama ya dengan hewan. Nah, kemudian makanan tadi kemudian masuk melewati kerongkongan ya. Jadi ditelan melewati kerongkongan. Lalu masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Jadi pada di lambung ya terjadi proses pemecahan molekul dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana lagi. Lalu setelah itu, makanan yang sudah halus akan masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanannya. Nah, setelah itu menuju usus besar. Nah, di usus besar ini nanti akan ada penyerapan air.
Nah, selanjutnya sisanya, yaitu sisa makanannya akan keluar melalui anus kita. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa kita buang air besar, karena kita harus membuang sisa makanan. Itulah tadi diagram alur proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, ingat jika terjadi masalah pada pencernaan akan menyebabkan masalah. Lihatlah cerita berikut ini. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Ananda, banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Tapi ternyata anak-anak juga bisa terkena mah. Mah terjadi karena gas pada lambungnya tinggi. Nah, di sini biasanya anak-anak yang menderita mah tidak diperkenankan untuk memakan makanan yang asam ataupun makanan yang pedas, termasuk memakan makanan yang instan seperti mie instan misalnya. Nah, sehingga Ananda untuk menjaga sistem pencernaan tubuh kita juga harus menjaga makanan-makanan kita ya. Makanlah makanan yang sehat dan minuman yang sehat agar tubuh kita tetap sehat. Nah, pada proses pencernaan tadi, makanan-makanan yang kita makan akan melalui proses-proses yang sudah kita bahas. Sehingga tubuh kita akan menyerap sari-sari makanan, kemudian membuang sisa dari makanan yang kita makan. Nah, dari yang kita bahas hari ini, bisa kita simpulkan bahwa pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Pada tubuh kita terdapat dua pencernaan. Yang pertama ada pencernaan mekanik, yaitu proses mengubah makanan menjadi lebih kecil atau lembut. Nah, pencernaan mekanik ini biasa terjadi pada mulut kita dengan bantuan gigi dan enzim dari air liur kita. Kemudian yang kedua ada pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi ini merupakan proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Ini terjadi pada lambung kita. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk latihan. Latihan hari ini silahkan cek di WA ya untuk soal-soal latihan hari ini. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti